tengok kalian sembahannya nih ya, sembahannya nih, nah nih, pader, Imam Mahdinya nih, nah ini bapak moyangnya nih bapak moyangnya nih, bapak moyangnya anak ini. Kita nggak tahu bapak ini tukang tusbol pantat atau enggak, kita nggak tahu nih. Orang mana dia? Orang mana dia dituntun? Nggak Orang tahu mana kita tuh? nih anak siapa ini orang ini, nggak tahu kita. Orang mana itu? Padermu orang mana? Nah, tahu nggak namanya ini? Kata dia Sulap. ya. Nih ya. Si Mahdinya ini ya kan, si Mahdinya ini dia ini memang sudah emang lagi mempromosikan agamanya nih, agama ini. Namanya Ahmadi kedua dia tuh namanya Abah. Jadi manggilnya bapak, sama persis ke Oten. Manggil bapak dia sama itunya. Al Sadi namanya. Nih nih. Sadi. Ya. Apa kau dituntun? Si Mahdinya tinggal di Inggris, Dek. Kantor pusat agama Mahdinya ada. Nah, ntar dulu. Dia ini Tuhannya siapa dia nih? Tuhanmu siapa, Tun? Tuhannya Yesus lah. Coba Tuhannya tergantung, Dek. Tuhannya tergantung. Izin ngobrol sama dia nih ya. Iya, lanjut lu. Ya. Ya, Tuhanmu siapa, Dek? Iya, Tuhanmu siapa, Dek? Saya tanya dulu. Oke, kita diskusi ya. Maksudnya kita di sini ngobrol Iya, santai sebentar aja, dulu. boleh? Iya, ngobrol santai aja nggak apa-apa. Saya mau tanya dulu, Tuhanmu itu siapa? Ya, Tuhanku, Tuhanmu sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus siapa? Mengutus Imam Al-Mahdi saat ini sebagai pemimpin. Udah gila kau nih. Di mana kau baca? Kau baca di mana itu? Oke, kalau saat ini aku ada penerus daripada Nabi Muhammad. Kalau kamu saat ini siapa? Siapa? Kau penerus Nabi Muhammad itu tertulis di mana? Belajar di mana kau Nabi Muhammad punya penerus sebagai rasul gitu, sebagai nabi? Sebagai imam. Imam Al-Mahdi itu pangkatnya imam. Hah? Sebentar, Kakak Rifa boleh ini dulu nggak, kalem gitu. Saya di sini tidak ingin bergaduh sebetulnya. Aku kalem kali loh, aku ketawa. Nggak level juga kalau kita bergaduh sama kau tuh Tun sebetulnya. Tun. Tutup muka nama kau aja stiker. Nama kau aja Kintun. Apa lawaknya? Kayak kau laki-laki atau perempuan deh? Kintun. Kau nih Tun, kau komplotannya Edis kau. Tunggu. Bal, kayaknya nih orang-orang yang kayaknya nih ya melegalkan lubang pantat. Jadi cari agama baru lah gitu kan. Kalau Islam kan tidak melegalkan lubang pantat. Gak aku tengok gayanya kayak ini, aku tengok. Tobat kau Kitun, sadar kau Kitun. Neraka jahanam tempatmu deh. Saya belum bertanya nih. Izinkan saya dulu. Sebab dari tadi kamu yang bertanya kepada saya, boleh ya? Kenapa? Gayanya Uten kali ya, Saya ingin bertanya. Kristen kali dia. Mungkin atau kepada hostnya saya ingin bertanya, apakah pegangan kamu saat ini umat Muslim itu benar berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah? Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis lah, tuh. Oke, adakah nomor hadisnya yang dapat diverifikasi? Kalau tidak ada berarti kasih kau. Kemarin kan udah kasih kau. Saya tidak. Malam boleh. Iya kan aku kasih kau kemarin hadisnya. Aku tengok kan kau Sahih Bukhari. Sekarang aku tanya dulu apa definisi hadis? Enggak, kau tanya apa definisi hadis? Ngerti hadis, nggak ngerti sunnah kan dia? Enggak, dia tahu. Cuman masalahnya orang-orang seperti Kitun ini munafik teman-teman. Dia ambil hadis yang menguntungkan dia buang hadis yang tidak menguntungkan dia. Nah, inilah kelakuannya dia ambil. Dia ini remik agama Syiah dengan agama Kristen, beremik agama Hindu, campur agama Yahudi. Kenapa? Orang ini tipikalnya sama kayak Amru bin Lu'ay. Sama tuh si pader-pader ini, bapak-bapak ini. Kalau di dalam agama, kalau dulu di kisah Bani Israel itu sama kayak Samiri lah, mencampur adukkan agama. Kalau zaman Kristennya itu Paulus. Mana jawaban kamu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah? Jawabannya kau kemarin aku tunjukkan ayat dalilnya, hadisnya kemarin. Kalau kayak gini, kau pikir cantik kau kayak gitu. Aku yang geli nih kau. Di kini, di Komal ini ya, nggak ada lemah lembut itu adalah tanda orang pintar, enggak. Di sini tanda tai itu lembut loh, bau loh, Dek. Bahkan Yesus mengatakan justru penyesat itu bentuknya kayak serigala, kayak domba. Tahu kayak gini apa? Kau pikir ini laki perempuan sih? Makanya aku tanya Bun, dia laki apa perempuan? Ini laki apa perempuan Tun? Tapi serius ini pertanyaan betul deh. Lanjut Bal, di sini mau maghrib, nih mau sholat dulu gak Bal? Mau sholat, ini lagi datang bulan lupa uni. Lanjut ya. Oke, terima kasih ya.
Tapi terlalu tadi halus kok kalau jadi laki-laki. pertanyaan Aku nggak mau berdiskusi sama kau Tun. Kurasa kau bukan levelku lah. Kau belajar aja lah. Ya. Loh, pertanyaanku saja belum dijawab. Udah, mana dalilnya kau punya imam itu? Siapa yang suruh kau mengikuti bapak kau yang takutnya itu tukang tusuk pantat? Mana dalilnya? Tunjuk dalil sama aku, bapak kau yang berjenggot itu, yang kau panggil bapak itu, ulang tahunnya kemarin yang kau rayakan itu, ya? Tunjuk dalilnya sama aku. Siapa yang nyuruh kau ngikutin bapak itu? Siapa yang nyuruh kau ngikutin bapak itu? Gitu. Bentar, boleh santai. Siapa Boleh santai. yang nyuruh kau? Boleh santai. Santai nih, santaiku kayak gini. Santaiku kayak gini aku. Santai. Tinju Kau kau itu nih. aku- Kau macam laki gitu loh. Kau nggak bisa jadi laki-laki apa gimana? Banting kau ya. Kau tunjukkan sama kami dulu. Tunjuk sama aku siapa yang nyuruh kau ngikutin bapak-bapak itu. Karena Siapa dia nggak bapak itu? sunat Uni, makanya dia begitu. Kalau dia sunat lebih jantan. Iya, jadi gini, Bunda. tunjukkan Jadi adab diam kamu diam diam dalam diam diam kau diam berdiskusi. diam. Jadi gini ya, fenomena yang kita lihat ini sama persis seperti dia bukan Ahmadiyah, teman-temannya. Diam dulu kau. Ambil alih. Cok Sama Uni cantik aja, sama kau. Mas Uni. Diam dulu, aku lagi ngomong. Sadarkan dulu dia Uni, Ngomong. sadarkan. Enggak. Uni jijik orang kayak gini deh. Ini teman-teman ya, diam dulu. Udah aku kasih hadis kemarin Al-Quran dan Sunnah. Ya, ini teman-teman perhatikan ya, orang-orang seperti ini, orang-orang yang sama persis seperti Paulus, ketika bertemu Yahudi ngaku Yahudi, diam, kitun, bocil, kau tuh cuma pengen nama, udah viral kau, udah. Ya viral kau bukan berarti kau diterima, tapi orang tahu kelakuan kau ya. Jadi teman-teman, orang ini persis seperti Paulus, ketemu Yahudi ngaku Yahudi, ketemu Kristen ngaku Kristen, ketemu Islam ngaku Islam. Kenapa? Kebutuhannya itu pengikut. Kebutuhannya itu pengikut, ujung-ujungnya uang nanti. Ujung-ujungnya nanti acara-acara lubang pantat nanti. Orang-orang kayak gini lah tipikalnya. Banyak dari zaman dulu di Ini dalam suatu Kristen. tuduhan. Diam Ini dulu, suatu tuduhan. diam dulu. Kau laporkan kantor polisi sana. Kau. Kau sok cantik kayak gitu loh. Itu sok cantik kayak gitu. Tolong jaga adabnya. Jaga adabnya. Adab kepada penyesat kayak kau tuh, adab kepada kau tuh tampar muka kau. Nah itu adabnya. Nggak perlu adab-adab. Gua kasihan sama Gak orang usah. tua. Orang ini cuma pengen viewer, Ibal. Orang ini cuma pengen terkenal di TikTok. Karena semakin berkontroversi, semakin lama dia mempromosikan ajaran bapak berjenggot ini. Bapak berjenggot ini loh yang Ahmadinya dari Inggris itu. Ajaran Ahmadinya dari dari mana? Inggris. Ajaran dari mana itu? Ajaran campuran, cobalah dia nyampur Hindu, dicampur sama Kristen, dicampur sama Islam. Dia bawa Yesus, dia bawa, dan bahkan kata dia kurang ajarnya mulut laki-laki ini, anak ini, dia bilang bapaknya itu lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Pala bapakmu itu botak. Iya, bapaknya itu bahkan ya, bapaknya itu lebih mulia daripada Nabi Muhammad kata dia. Nah, kenapa Kristen bertepuk tangan untuk dia? Karena dia menghujat Nabi Muhammad. Nah, ketika bertemu Kristen, dia bilang dia juga percaya kitab Matius. Dia percaya Matius. Dan saya udah kasih dalil kemarin sama dia. Dalil tentang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Itu dalil sahih itu. Jadi si Kitun ini mempromosikan ajaran campuran seperti Paulus yang mencampur ajaran Parisi dengan ajaran pagan. Si Kitun ini ngikutin gitu juga. Sama persis. Nggak Ini apa-apa, kalau- jadi gini ya. Kalau tanggung menurut jawab buatannya kita- seperti dajjal-dajjal kecil ini ya, Uniripa ya, dajjal-dajjal kecil. Kalau menurut aku sih, ya kalau aku menurutku ya udah termasuk yang besarnya lah ini. Soalnya kecil-kecil Besar. udah banyak dari dulu. Jadi memang teman-teman Nabi Muhammad itu, Rasulullah itu sudah berkata ya, umatku tidak akan bersepakat dengan kesesatan. Ajaran sempalan itu pasti akan muncul dengan membawa paham yang bertentangan dengan para jumhur ulama. Dia akan bertentangan dengan jumhur ulama nanti. Bahkan dia berani-beraninya baru baca satu buku aja, dia mengkritisi para ulama, padahal dia baru baca satu buku. Kriterianya sama persis seperti Kristen lah. Kristen itu kan yang baru muncul merasa lebih hebat. Kami lebih benar, Protestan, sempalan dari Katolik. Jadi gitu guys ya. Intinya teman-teman, orang seperti ini tidak perlu diberikan tempat karena memang kebutuhannya adalah viral, Ibal. Semakin kita viralkan dia, semakin kita kasih tempat, semakin dia terkenal. Sama seperti Edis dulu. Dulu Edis kan yang bilang, nggak usah lah Ustadz debat. Nah, tapi Ustadz kita memilih buat debat sama dia kan. Akhirnya kan dia terkenal. Ya sudah, memang sunatullah berjalan begitu. Mau diapain kan. Jadi Kitun ini penyembah manusia yang dipanggil bapak sama persis kayak Oten ya. Kita nggak tahu itu. Bapaknya siapa itu. Nanti ada masanya kalau dia bawa-bawa Islam, MUI bisa turun tangan teman-teman ya.
Tapi sejauh ini dia masih mencampur adukkan Hindu, dia campurkan. Orang Hindu pun akan marah nanti. Lihat aja. Dia bawa-bawa Hindu, tapi Kristen nggak marah karena Kristen memang kebutuhannya suka sinkretisme memang. Kristen yang penting diterima di mana aja, yang penting nggak apa-apa. Hanya Kristen lah agama kalau di remake dia nggak marah, nggak peduli dia. Karena yang penting orang aku Yesus Tuhan dulu, dah clear. Kalau kita nggak bisa perkara akidah kita keras. MUI akan turun tangan nanti, tenang aja. Bang Geser nih. Assalamualaikum Bang Geser. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.